Halo guys, welcome back to the stories. Mari kita lanjutkan Abang Oyan di malam minggu ini ya guys ya. Makin seru aja nih, karena ternyata Abang Oyan bakal diserang oleh orang-orang dari Aula Jiwa, yaitu si Hunya dengan Hundi guys, si muka badut. Wah, ini bakalan seru nih guys, bakal terjadi pertarungan besar. So nggak perlu basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Singkat cerita, Xiaoyan dan Sun Er pun diteleportasikan ke sebuah gurun pasir. Xiaoyan merasakan energi di tempat Tianmu ini sangat luar biasa hebat melimpah guys. Bahkan jauh lebih bagus daripada di luar. Tapi ini baru lantai pertama. Makin tinggi lantainya maka makin bahaya. Cuman peluangnya itu juga makin bagus guys. Muncullah monster manusia yang tiba-tiba menyerang. Langsung Sun Er tangkap badannya, lalu dia hancurkan di tempat. Nah, sedikit informasi guys. Jadi mereka ini disebut juga sebagai tubuh energi. Dan biasanya mereka akan bersembunyi dan menyerang secara diam-diam. Mereka itu terbentuk karena banyak energi orang praktisi yang meninggal di sini. Kalau masih level 1 sih, tubuh energinya masih lemah. Semakin tinggi lantainya, maka semakin kuat pula tubuh energi yang akan mereka lawan. Setiap mereka menghabisi satu, maka akan meninggalkannya namanya kristal energi. Ketika Xiaoyan mencoba menyerapnya, memang energi yang dipancarkan itu sangat luar biasa. Bahkan lebih mudah menyerap energi ini daripada menyerap energi pil. Karena pil itu lebih sulit untuk dimurnikan guys. Kalau ini kan sudah murni energi nih. Jika lo pengen dapat yang lebih bagus, tentu mereka harus naik ke lantai yang semakin tinggi. Sun Er mengajak Xiaoyan untuk berlomba yang bisa mendapatkan kristal energi lebih banyak sebelum mereka naik ke lantai 2, maka dialah yang menang. Tapi diam-diam tanpa mereka sadari, ternyata Hunya dan temannya itu sedang memantau dari balik kegelapan. Wah, ini orang-orang lah yang bakal cari masalah nih guys. Singkat cerita, Sun Er terus menghabisi tubuh energi bersama Xiaoyan. Benar aja, tubuh-tubuh energi di lantai 1 itu masih lemah, tidak menjadi ancaman sama sekali untuk mereka. Kebetulan Xiaoyan udah mau menerobos ke Taochun bintang 6. Jadi Sun Er menyuruh dia agar menyerap kumpulan kristal energi buat menerobos. Baru setelah itu mereka masuk ke lantai 2. Proses penyerapan pun dimulai, energi yang sangat dahsyat sampai meledak kemana-mana. Tapi di tengah proses itu, Sun Er sadar ada yang datang guys. Serangan pun dilancarkan, Sun Er menahannya. Benar, itu adalah Hunya dan anak buahnya si Hun Li. Muka badut udah kayak Joker nih. Nyontek muka Joker dia mah guys, ini tentu berat karena mereka berdua sudah berada di ranah Taochun bintang 8. Mereka bakal mencoba menghabisi Sun Er dulu, baru setelah itu membantai Xiaoyan. Sun Er nggak takut, terjadilah 1 melawan 2 di sini. Dengan kuatnya Nona Sun Er kita memantalkan para musuh. Dilihat dari sisi kekuatan manapun, jelas Sun Er lebih kuat guys. Karena dia memiliki garis keturunan dewa. Tetapi masalahnya, Hunya dan Hun Li ini juga bukan musuh yang bisa diremehkan. Serangan Taochun bintang 8 memang sangat dahsyat. Sampai-sampai Sun Er harus mengeluarkan senjata pedang. Semua serangan pun dia halau. Ribuan serangan jiwa cukup membuat dia kesal. Walaupun gak ada satu serangan yang bisa melukainya, sampai akhirnya Sun Er mengeluarkan kekuatan sayap api emas. Dia memberikan peringatan. Kalian berdua tidak ingin keluar hidup-hidup dari Tianmu ini ya. Hunya dan Hun Li sadar tidak akan mudah bagi mereka menghabisi Sun Er dalam waktu cepat. Mungkin mereka harus terluka parah malah. Keduanya pun mengaktifkan sebuah teknik khusus, membuka retakan ruang yang begitu besar, membuat mereka seakan-akan masuk ke dunia kabut ungu gitu guys.
Di dalam kabut ini, Hunya bisa memanggil sosok monster jiwa dengan darahnya. Wah, ni kuat banget. Para monster itu pun melancarkan serangan langsung ke arahnya Sun Er. Sementara Sun Er melancarkan serangan kupu-kupu emas. Seketika energi api emas membentuk ribuan kupu-kupu yang tidak terhitung jumlahnya guys. Kupu-kupu itu pun menempel ke semua tubuh sang monster. Setelah semua menempel lalu tuar. Ledakan besar pun terjadi. Buset, dunia kabut mereka pun ikutan hancur. Tapi ternyata guys, itu adalah bagian rencananya Hunya. Karena tujuan aslinya adalah membiarkan Hun Li menyerang Xiao Yan dari belakang. Sebenarnya sedari awal Xiao Yan udah tahu mereka bakalan diserang. Jadi sebelum mereka datang, Xiao Yan udah kasih tanda kalau dia siap tinggal menunggu musuh menyerang. Dan tuar. Hun Li pun masuk ke dalam teknik Tao Shengnya Xiao Yan guys. Pembentukan lubang hitam black hole. Nah lo, di sini Hun Li mencoba bertahan dari daya hisap luar biasa lubang hitam ini. Tapi justru itu kesalahan guys. Karena Xiao Yan bisa melempar lubang hitam tersebut dan tuar. Ledakan super besar pun terjadi. Bahkan langit pun runtuh dibuatnya. Sun Er segera ingin menghabisinya, tetapi dia ditarik oleh Hunya sialan. Setidaknya tangan kirinya Hun Li berhasil dibuat buntung oleh serangannya Xiao Yan. Tapi sayang banget, mereka segera kabur dari sana melalui retakan ruang. Aduh, kabur nih si muka badut Joker guys, sayang banget. Padahal Mimin berharapnya tubuhnya yang hancur, hehehe. Setelah menerobos secara cepat, tentu Touchi di dalam tubuhnya Xiao Yan itu masih enggak stabil. Jadi langsung mengeluarkan kekuatan sebesar itu juga menjadi bebannya cukup besar kepada tubuhnya. Xiao Yan menderita serangan balik dan harus menyembuhkan lukanya dulu. Melihat Hunya dan Hun Li yang masih muda tetapi sudah mencapai ke Tao Chun bintang 8, itu berarti sumber daya aula jiwa bukan main guys. Sangatlah berbakat dan luar biasa. Nah di sini Sun Er lucu nih, udah kayak anak kecil dia. Mengatakan, kalau Abang Oyen memiliki sumber daya seperti mereka juga, pasti sudah mencapai Karana Tao Sheng. Ini lucu nih, udah kayak bocah gak mau kalah gitu lah guys. Setelah itu mereka pun pergi ke lantai 2. Tempatnya masih juga sebuah padang gurun, tetapi baru aja sampai tiba-tiba langsung diserang. Yes, itu adalah serangan dari tubuh energi. Bahkan banyak sekali jumlahnya guys. Langsung mengepung Xiao Yan dan Sun Er dari segala arah. Sun Er curiga ini pasti ada orang yang sengaja membawa para tubuh energi ke sini untuk mengepung mereka. Yang pasti itu adalah Hunya dan Hun Li. Awas aja mereka nanti ya minta dihabisi. Di lain sisi, Hun Li yang masih berusaha menyembuhkan tangannya. Buntung guys, gara-gara menahan serangan teknik Tao Shengnya si Xiao Yan. Hunya yakin kalau Xiao Yan dan Sun Er udah masuk ke lantai 2. Dengan penuh dendamnya, Hun Li berjanji akan membantai mereka berdua. Kayak bisa aja ya. Hunya menyuruh dia untuk beristirahat dulu. Untuk sekarang mereka nggak bakal mampu melawan mereka berdua guys. Walaupun tangan Hun Li udah disembuhkan, tetapi masih terluka dalam nih. Penyerangan akan mereka tunda sementara. Mungkin nanti ketika sampai ke lantai 3, barulah di sana mereka bakal menghabisi Abang Oyan. Kita balik lagi ke tempat Xiao Yan dan sang kekasih. Mereka sudah menghabisi semua tubuh energi. Udah dekat juga dengan pintu lantai 3. Pasti Hunya dan Hun Li ada di sana. Xiao Yan akan melihat jebakan apa lagi yang akan mereka siapkan. Kita lihat seperti apa gamenya nanti ya, seru nih. Singkat cerita, 10 hari sudah berlalu. Xiao Yan dan Sun Er masuk ke lantai 3 guys. Dia merasakan ada bekas nafas Tao Chun bintang 8.
Yang pasti itu adalah Honja dan Honli yang bekas datang ke sini. Melihat energi yang ada di sini, sepertinya penyembuhan kekuatan Honli dan Honja sudah diselesaikan. Apalagi kan yang namanya aula jiwa memiliki metode rahasia yang mempercepat penyembuhan. Tapi tiba-tiba muncullah serangan besar. Wah, siapakah itu? Serangan itu berasal dari tubuh energi bintang 9, guys. Si tubuh pun marah. Siapa yang begitu berani masuk ke dalam wilayahku? Bukannya menjawab, Xiaoyan malah sibuk mesra-mesraan dengan si Sun Er. Terus menggombal dan mengatakan akan membawakan kristal energi itu kepada Sun Er yang sangat cantik. Aduh, kacau balau. Marahlah si tubuh energi akan penuh murka dia pun menerjang. Terjadilah adu kekuatan super dahsyat. Pertarungan begitu sengit di antara mereka. Sun Er juga membantu menyerang 2 melawan 1. Si tubuh energi langsung dipentalkan, guys. Walaupun tubuh energi ini sudah memiliki kesadaran spiritual dan bisa ngomong, tetapi dia masih bertarung menggunakan fisik. Jadi nggak terlalu sulit untuk mengalahkannya. Dengan kombinasi luar biasa dari kedua bucin, tubuh energi dibuat terhimpit. Adu tebasan kapak besar melawan pedang besar terjadi, sungguh dahsyat. Tapi sayang banget, tubuh energi langsung dibantai oleh Sun Er dari belakang. Mantap. Baru aja mau senang, guys, tiba-tiba Honli dan Honja muncul dari belakang dan menyerang punggungnya Xiaoyan. Waduh. Pada akhirnya aku berhasil membantaimu, bocah sialan, teriak si Honli. Tapi Xiaoyan malah tertawa dan menghilang dari sana, guys. Yes, benar. Sedari awal Xiaoyan udah tahu mereka berdua bersembunyi di dekat sini. Karena pas awal datang aja Xiaoyan itu udah mencium, guys, nafas Taojun bintang 8. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka tidak mengambil barang langka seperti kristal energi tingkat 9? Jadi pasti ada tipuan, bukan? Yang mereka serang tadi ternyata bukanlah Xiaoyan yang asli, melainkan cumanlah tubuh klon. Jadi sekarang mari kita tentukan siapakah yang mangsa dan siapakah yang pemburu. Hehehe. Honja di awal mengatakan mereka sang pemburu yang menunggu mangsa. Tanpa disangka-sangka di akhir-akhir, malah mereka yang terjebak seperti mangsa, guys. Aduh, bukan? So, nggak perlu basa-basi. Kita lihat cuplikan spoiler untuk part 153 BTTH, Battle Through the Heavens, yang akan rilis lagi di minggu depan, oke? Nah, jadi guys, Xiaoyan dan Sun Er bertarung melawan kedua orang gila ini. Kedua belah pihak sama-sama dalam kondisi yang sangat prima. Jadi pertarungannya pun sangatlah sengit. Honli itu sampai mengeluarkan semua kekuatan. Xiaoyan sampai harus menggunakan 30 ban api misterius. Tapi entah gimana caranya mereka bisa selamat dari pertarungan itu. Sepertinya mereka kabur, guys. Kabur seperti di awal. Memang sialan ya, kalau soal kabur mereka paling jago nih. Pasti ada saatnya mereka bakal dihabisi oleh Abang Oyan nanti. Kita tunggu saja. So, selesai dulu untuk part 152 BTTH, Battle Through the Heavens, dan satu hal yang pasti cuma di sini ya, guys ya, The Stories. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.